Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kali ini bersama saya Valencia Melvinsi dalam segmen Fact Check. Nah, pemirsa, salah satu hasil tambang terbesar di Indonesia ialah batu bara. Tapi kalau kita bicara soal batu bara, di mana saja Indonesia banyak daerahnya menghasilkan batu bara. Kemudian apa sebenarnya kegunaannya untuk aktivitas sehari-hari kita? Kita akan ulas selengkapnya. Ini adalah hasil tambang di Indonesia. Ternyata tidak hanya batu bara saja, ada minyak bumi dan gas. Ini tersebar di banyak sekali daerah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Hampir di semua pulau yang ada di Indonesia. Kemudian bicara soal batu bara, ada banyak di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, dan juga Papua. Timah begitu juga ada di Bangka Belitung, di Riau, Kepulauan Riau. Dan yang terakhir yang tidak kalah banyak juga adalah emas yang bisa ditemui di Papua, di Maluku Utara, di NTB, dan juga di Kalimantan Tengah. Tapi hari ini kita akan bicara lebih banyak soal batu bara. Sebenarnya apa sih batu bara itu? Kita kutip dari salah satu sumber yang memaparkan pengertian batu bara. Saya ambil dari The International Handbook of Coal Petrography yang diposting pada 1963 terkait batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawetan yang kemudian diikat oleh proses kompaksi dan terkubur dalam cekungan-cekungan pada kedalaman yang bervariasi dari yang dangkal sampai yang dalam. Jadi proses yang kompleks dan juga panjang sampai yang Anda saksikan di sebelah sini ini adalah bentuk batu bara yang ternyata ditemukan banyak sekali di Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kita lihat lagi terkait dengan ulasan batu bara hari ini. Apa sebenarnya kegunaannya dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari? Ternyata batu bara punya dampak yang luar biasa pada kehidupan kita. Meskipun tidak kita lihat secara langsung, tapi ternyata ada banyak sekali industri-industri yang didukung operasionalnya oleh karena kehadiran batu bara, mulai dari industri semen, industri aluminium, industri baja, kemudian batu bara bisa menghasilkan produk gas dan juga menjadi bahan bakar pembangkit listrik yang penting sekali eksistensinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mendukung pula industri kertas, industri kimia, dan yang terakhir ini merupakan limbah padat fungsi. Nah, ini merupakan pentingnya hadir batu bara di kehidupan kita setiap hari pemirsa. Selanjutnya kita lihat di Indonesia batu bara itu seperti apa, bagaimana kondisinya. Ternyata Indonesia punya cadangan batu bara yang luar biasa banyaknya pemirsa. Total ada 37 miliar ton per bulan Januari 2022. Posisi Indonesia di dunia, Indonesia menjadi peringkat pertama produsen batu bara dan ternyata batu bara diekspor dalam bentuk mentah dari Indonesia ke negara-negara yang ternyata membutuhkan batu bara. Kemana saja kemudian diekspor? Kita lihat di slide selanjutnya. Ada banyak sekali negara-negara tujuan ekspor batu bara. Dan ini semua diekspor dalam bentuk mentah, mulai dari Tiongkok yang angkanya bisa mencapai 127,7 juta ton. Kemudian yang kedua paling tinggi adalah India, 97,5 juta ton. Kemudian juga diekspor ke Filipina yang angkanya mencapai 27,4 juta ton. Tidak hanya itu, ternyata negara tetangga kita yang lain dan yang paling dekat juga mengimpor batu bara dari Indonesia, Malaysia, kemudian ada Jepang, Korea Selatan, ada Vietnam, Taiwan, Bangladesh, bahkan Thailand. Jadi Indonesia punya sumber batu bara yang banyak, kemudian kita ekspor pula ke banyak negara yang tentu juga dalam kehidupan mereka sehari-hari sama dengan kita membutuhkan batu bara. Selanjutnya kita lihat pemirsa, tadi kita sudah bicara ekspor batu bara. Indonesia punya satu perusahaan yang sudah melakukan ini sejak tahun 2002, namanya PT Mifa dan PT Bel Bersaudara. Ini merupakan pertambangan batu bara yang berlokasi di Kecamatan Meurebo di Aceh Barat di Provinsi Aceh. PT Mifa dan PT Bel Bersaudara ini ternyata sudah melakukan ekspor batu bara selama bertahun-tahun dan batu bara dari Aceh ini diberi nama Solution Coal dan ini dikirim ke dunia internasional. Untuk luas wilayah konsensinya bahkan mencapai 3.134 hektar
dengan sumber daya batu bara yang ada, ternyata angkanya mencapai 383 juta ton dan memiliki cadangan batu bara yang mencapai 211 juta ton. Ini kita berbicara PT MIFA dan PT BEL bersaudara secara general, tapi bagaimana dampaknya bagi masyarakat kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Ternyata PT MIFA dan PT BEL bersaudara punya per bulan Agustus 2022 ada 2.928 tenaga kerja pemirsa. Nah, yang perlu kita highlight adalah ternyata penjabarannya di PT MIFA saja ada pekerja lokal sebanyak 225 orang. Non-lokal ada 44 orang, jadi jumlahnya begitu banyak orang lokal yang bekerja di PT MIFA. Dan tentu kalau kita lihat lagi di MIFA dan mitra kerja, lokalnya jumlahnya 1.657 orang, sedangkan yang non-lokal hanya 599 orang. Begitu pula di PT BEL, lokal pegawai ataupun tenaga kerja yang bekerja di PT BEL jumlahnya mencapai 61 orang, sedangkan non-lokal hanya 5 orang. Kalau kita lihat di BEL dan mitra kerja, lokal jumlahnya 564 orang, sedangkan non-lokal hanya 108 orang. Jadi ini merupakan salah satu perwujudan dari PT MIFA dan PT BEL bersaudara yang mana tenaga kerja lokal diberdayakan sedemikian rupa, non-lokal diminimalisir sedemikian rupa juga tentunya untuk memajukan juga daerah di mana batu bara ini berasal khususnya dari Aceh tadi. Dan selain itu pemirsa ternyata membanggakan juga karena MDB Group, PT BEL dan juga PT MIFA ini berpotensi menjadi satu dari 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Nanti kita akan lihat lagi apa saja pencapaian-pencapaian yang akan diperoleh dan didapatkan dari perusahaan ini tentunya untuk berbakti lagi kepada bangsa Indonesia.